Kalau misalnya saya ya, ini mah bicara saya kalau liburan setelah memimpin 5 tahun Jawa Barat gitu ya. Saya lebih Memilih kemana, Pak Yuda? memilih ke Pantai Pangandaran. Kenapa Pangandaran, Pak? Pangandaran. Bantuannya besar juga, Pak. Pak Emil juga bantuannya besar ke Pangandaran. Ayolah lihatlah lagi-lagi. Jalan-jalan di akhir jabatan, mau ke DKI atau Cawapres atau Jabar 2 periode atau ngomong-ngomong jalan-jalan. Ngomong-ngomong jalan-jalan. Siapa yang berakhir jabatan dan akan jalan-jalan, Yud? Udah berakhir, Pak. Udah berakhir ya? Udah berakhir dengan kemarin tanggal 5 September. Sudah ada serah terima jabatan, pisah sambut dan akan jalan-jalan ya. Pak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil selama 5 tahun ini mungkin lelah, Pak Yuda. Oh iya pasti. Pasti. Lelah Pak. 2 tahun Covid, Pak. Oh iya 2 tahun kan. Jadi di 5 tahun ini 2 tahun mengurusi Covid. Yang memang itu sangat membuang energi dan waktu yang cukup melelahkan. Iya, makanya di statement beliau 2 tahun kita terkena Covid dan selalu ya dibahas ya. Karena jangan salah Fanti, Covid itu datang di Depok. Nah, ngomong-ngomong Depok di Jabar. Memang Depok ini agak aneh, Pak. Covid pertama di Depok. Kolor hijau ada di Depok. Ayu Ting Ting di Depok. Ada yang viral satu lagi, Pak. Apa? Ayo rojak, Pak. Bapaknya Ayu Ting Ting di Depok juga. Bang, Depok ini luar biasa. Ya itu, jadi beban di kepemimpinan juga memang agak cukup berat, Fanti, karena di awalnya ketika ada 2 tahun Covid dan memang masuknya itu di kota Depok waktu itu, sehingga Jabar langsung kan mengeluarkan siaga 1. Ya, apalagi kan warga Jawa Barat ini banyak sekali dan harus memantau kondisi masyarakatnya pada saat itu. Jadi sekarang cukuplah waktunya untuk refreshing. Iyalah, healing, Pak. Healing. Nah, Pak Yuda, dilihat-lihat dari gaya-gaya Pak Gubernur yang energik, suka menggambar, dia basicnya arsitek, betul, suka memotoran. Sepertinya kemana nih liburan seorang Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023 ini? Kalau saya lihat-lihat sih sebetulnya kan ketika beliau sebagai gubernur sebetulnya sudah jalan-jalan ke setiap daerah, Pak. Iya. Udah jalan-jalan itu, Pak. Tapi kan beda, Pak. Itu dalam kan tugas. Itu tugas negara. Tapi kan setidaknya beliau juga mengunjungi daerah, melihat pemandangan dan lain sebagainya. Bahkan kan kalau di hari libur itu saya selalu mendapati beliau update di Instagram itu beliau sedang jalan-jalan dengan anak yang paling kecilnya Pak. Tapi mungkin sekarang lihat kemana jalan-jalannya itu lebih ke bebas gitu. bebas mereka gitu. Akhirnya mah tidak lagi dipusingkan dengan tugas negara gitu. Lebih free lah, meskipun dia udah bilang sih setelah keluar masa habis jabatan ini akan bertugas kembali profesinya dulu, Pak, sebagai apa? Sebagai arsitek. Iya. Tapi kalau kemarin kan cuma hanya Jabar, kalau waktu-waktu dekat, waktu-waktu luang, meskipun memang ada keluar negeri dan keluar kota dalam bertugas, Pak, itu tidak akan menyembuhkan stresnya, Pak, kalau hanya sekalian lah bari gawe mungkin, Pak. Ini harus memerlukan waktu yang cukup panjang. Kira-kira menurut Pak Antik nih, kalau Pak Antik jadi gubernur beres ya 5 tahun, kira-kira berapa lama harus liburan? Kalau saya jadi jadi gubernur yang masa jabatannya, kalau tidak punya kepentingan lagi, Pak, di periode berikutnya, saya akan setahun, Pak. Setahun. Jalan-jalan. Ngabisin uang. Tapi kan Pak Ridwan Kamil ini masih punya kepentingan selanjutnya, Pak. Tidak akan waktu lama, Pak. Katanya sih 14 hari dia 14 sampai 1
14 hari sampai 1 bulan dia akan menghabiskan waktu untuk jalan-jalan. Tapi kan ayeuna wae oge geus mulai ramai Pak berita tentang Prabowo akan meminang. Oh, kemarin ya. Jadi sebetulnya begini Pak Antik ceritanya itu. Ini kan saya boleh cerita ya. Ya, boleh. Asal jangan apa. Boleh. Jadi ceritanya waktu kemarin kalau tidak salah Bu Yeni Wahid lah ya, itu putri dari Presiden keempat kita ya, Gus Dur. Tadi gitu juga ya. ketemu Ya sama Prabowo katanya. terus gimana Pak Ida? Ya mendatangi Pak Prabowo begitu beliau menyampaikan kalau bisa Pak Prabowo ini mengambil cawapres dari kalangan muda. Terus Pak Prabowo mengungkapkan bahwa ada nama-nama yang menarik. Yang pertama ada Pak Erick Thohir. Terus ada Gibran Rakabuming Raka. Ya, betul. Dan yang terakhir Ridwan Kamil juga oke. Apakah dia akan tenang liburannya ketika Pak Prabowo udah oke? Padahal kan di statement beliau waktu pisah sambut juga kan. Tunggu saja minggu depan ada breaking news. Apakah itu pengumuman dari... Tapi beliau juga mengklarifikasi statement itu apa di katanya? Media sosial. Breaking newsnya itu yaitu saya mau jalan-jalan dulu dan lain sebagainya. Seperti apa? Jadi breaking jujur ya tuh Pak Gubernur balik ke mana gitu. Apakah dalam liburan ini juga ditemani Pak Prabowo? Di Prabowo cerita Papa Prabowo gitu dong. Apakah juga sama liburan sama Pak Ganjar kan masa jabatannya juga habis juga. Berdua berbicara Indonesia apa? Berat Pak. Atau bertiga Pak Prabowo, Pak Ganjar jalan-jalan bareng-bareng. Wah, sinyal apa lagi itu? Tapi bicara soal healing ya, Pak Gubernur ini kan dia tadi ya setidaknya ada 14 hari waktu luang lah gitu dan akan liburan bersama istri dan anaknya. Ya, kalau gitu, tadi bertanya ke saya akan memilih Indonesia bagian timur untuk memilih liburan, Pak. Sambil kampanye? Enggak, Pak. Tanya tuh kenapa? Kenapa? Karena Indonesia bagian timur itu gerbangnya surga, Pak. Wow. Indonesia semakin ke timur itu semakin indah, surga. Pak. Itu, Pak. Itu salah satu rekomendasi Pak Antik ya untuk Pak Gubernur karena ya jangan jauh-jauh lah Pak Gu gitu ya. Minimal kalau misalnya gini nih. Ini mah urutan keinginan beliau ya. Iya. Bicara soal politiknya gitu. Kalau misalnya beliau di Jabar 2 periode misalnya, ya jalan-jalannya ke Jabar. Nah itu baru kampanye Pak. Sambil berenang, minum air. Kalau misalnya ke DKI ya jalan-jalan lah ke yang ramai tuh yang sekarang lagi viral tuh kemana pantai apa? Kapuk gitu. Pantai Indah Kapuk. Nah, kan ke Pik. Tapi kalau misalnya ke nasional pantai ya tadi ke timur saja. Ya. Karena makin timur makin banteng Pak. Harus menguatkan. Kok arahnya ke sana? Pak Ridwan Kamil kan di bawah pohon beringin Pak, di bawah Golkar. Iya makanya harus kenapa suara ke arah timur gitu ya Pak. Betul. bisa panting ini bagus ya ke analoginya ya bisa. Ya itu bicara soal tadi juga healing mungkin Pak Antik ya. Model healing seperti apa nih yang memang pas lah untuk gubernur Pak gitu. Gubernur kan karena bukan hanya menghilangkan stres tentang dia bertugas sebagai gubernur Pak. Maaf dia juga kehilangan seorang anaknya Pak. Itu kan membuat stres yang sangat tinggi itu Pak. Betul. Satu dia bertugas sebagai gubernur, yang kedua juga kemarin kehilangan anak kesayangannya. Artinya harus liburannya maksimal Pak, total ulah diliurkeun ke urusan gawean lah cek asal mah kitunya. Jadi enggak usah lah ada statement politik dulu Pak Gub. Ingat Pak Gub lagi liburan jangan ada kode-kode lah. Gitu, Ya di media sosial kan Pak Gub mah meskipun lagi liburan sok aya kode pantik. Pokoknya mas selama liburan ini postingannya juga mau di Instagram atau Twitter urusan liburan aja. Yang kedua urusan keluarga gitu kan. Katanya Bu Atalia, Zahra sama Arkana juga akan dibawa dalam liburannya ini Pak. Tapi kan kalau Bu Atalia dibawa 14 hari lebar cek abi mah Pak. Nah, mending kita pakai kampanye. Beliau mencalonkan sebagai anggota DPR RI Pak.
Dapil 1 ya. Dapil Kota 1, Bandung dan iya. Kota Cimahi. Jadi liburannya tuh di Bandung Di Bandung we, Di alun-alun nih. Di alun-alun Bandung Cimahi. Cimahi. Buat Alia saya masaran ini mah Bu. Kalau Ibu lebar, kalau liburan biarin aja Bapak. Nggak apa-apa. Ibu mah di Bandung we, di Cimahi gitunya. Ya, siap. Kalau Zona misalnya, neraka Pak. kalau misalnya di Bandung dan Cimahi kita siap ikut lah Ya, liburannya. liburan lah diantar Bu ke mana wae gitu kan. Karena ngomong-ngomong pileg di Dapil 1 ini Pak, zona neraka Pak. Istilahnya zona neraka Iya, dapil neraka lah. dapil neraka karena kan Jabar 1 ini Tokoh-tokoh semuanya. tokoh-tokoh sama artis-artis juga Betul. di sini. Semua partai ini menurunkan seluruh Mm-mm. kader-kader terbaiknya, entah itu dari kalangan politisi Mm-mm. yang pure murni gitu Iya. dan juga kalangan-kalangan tokoh. Kita masih bahas soal jalan-jalannya Pak Gubernur ya. Iya betul. Tadi ke arah timur karena saya udah bukan beberapa kali, kalau Bali Sombong. dia sering juga ya. Wih, Kalau Bali sering, mungkin Lombok, terus Sumbawa, terus Flores Pak. Itu di Flores cukup bagus juga kayaknya. Pak Gubernur harus ke sana Pak. Apalagi Pak di Labuan Bajo di Flores itu ada satu BUMD kita yang punya pinisi Pak. Wow, Itu juga. saya Tahu kan? tahu. Dan kan Anda juga tahu pembicaraan itu dulu Pak ya, bahwa Jaswita Iya. akan membuat pinisi di sana. Iya, setidaknya juga membantu lah. Iya, membantu lah, datanglah ke usaha dari Oh. BUMD Iya, Jawa Barat iya. begitu. Pak, Jadi iya, jangan sampai mungkin beginilah Pak Anti, ketika sebetulnya itu hak beliau ya. Mau liburan kemanapun, entah di dalam negeri atau di luar negeri. Tapi kan setidaknya kalau di dalam negeri itu anggaran yang beliau keluarkan untuk liburan itu kan untuk penghasilan pendapatan daerah juga ya. juga betul gitu. betul Pak, kan terlebih lagi Pak. Nah ini ada fakta yang seru Pak. Saya ke Bali nih Pak. Terus kembali Saya sombong tuh. ketemu temen lah. Dia ternyata udah tahu nih. Ada salah satu kapal pinisi yang dari BUMD di Jabar. Ternyata dia BA, bukan BA, dia bintang iklan ya Pak. Wis. Ketemu lah, terus ngobrol-ngobrol. Tadi kemarin aku habis syuting di mana, di Labuan Bajo, di kapalnya Pak Gubernur. Wah. Tuh kan Pak, disebutnya juga itu kapalnya Pak Gubernur. Pak Gubernur. Artinya Pak Gubernur juga harus tahu, lihat nih pinisinya seperti Ini apa. Pak Anti ini ngomong-ngomong gini, kalau misalnya Pak Gubernur ke Labuan Bajo ingin ikut ya? Ya kalau boleh sih Pak, kalau boleh karena kita saya diajak lah iya, mumpung lagi nyase lah. Ya setidaknya ngobrol-ngobrol cantik lah dengan Pak Gubernur ya. Kita Iya. diajak lah ke sana gitu. Iya. Kalau misalnya saya ya, ini mah bicara saya kalau liburan setelah memimpin 5 tahun Jawa Barat gitu ya. Saya lebih Memilih kemana, Pak Yuda? memilih ke Pantai Pangandaran. Kenapa Pangandaran Pak? Pangandaran. Bantuannya besar juga Pak. Pak Emil juga bantuannya besar ke Pangandaran. Ayolah lihatlah Pangandaran. lagi-lagi ketika beliau sebagai rakyat biasa. Kan kalau saya sudah membangun Pangandaran, ada anggaran yang dikeluarkan kan, wah ini zaman saya ini. Kan Jadi- kalau dulu mah pas jadi gubernur yang datang teh nyamperin, wah Pak ini bagus Pak ini bagus. Nah sekarang udah sekarang jadi coba. gubernur datang ke Pangandaran Pak. Gimana komentarnya hasil? Apakah masih banyak orang yang minta selfie? Iya atau tidak? Nah itu dia, makanya ya liburan lah di sana gitu. Iya. Karena kan dulu datang sebagai gubernur, terus disambut oleh masyarakat, Forkopimda di sana juga. Sekarang kan nyetir sendiri, bagaimana rasanya? Iya. Nyetir sendiri ke Pangandaran. Ya, kemarin gitu. juga udah bisa tuh Udah nyetir ke bisa. Bandung ke Jakarta. Iya, sekarang ke Pangandaran lah. Karena kan itu salah satu destinasi terbaik di Jawa Barat. Iya kan, bukan hanya pantai Pangandaran juga Pak. Tapi kemarin Pak, kan Pak Gubernur itu dari Bandung ke Jakarta bawa mobil sendiri ya Pak. Betul. Bawa mobilnya sendiri, bawa kopernya dibawain sama Juda Pak. Iya kan beliau lupa. Lupa kali ya. Lupa. Aku Tapi saya ingin waktu itu ya, pas kemarin kan saya juga kaget gitu ketika beliau ke kantor Kemendagri terus pakai mobil sendiri. Saya merasa ingin ada duduk di sana, Kenapa? mendampingi itu, melihat bahwa beliau itu menyetir seperti apa. Apakah sesuai dengan kecepatan di jalan tol misalnya kan. Saya juga ingin sambil ya saya ingin tahu lah gitu Pak Gubernur ini orang biasa, rakyat biasa, sehingga
ketika mengendarai mobil ini seperti apa Iya. gitu. Iya, karena kan pas jadi gubernur juga sempet lah dia coba-coba pakai mobil listrik yang Hyundai itu kan. Iya. Dan beberapa mobil lagi gitu kan. Jangan disebutin soalnya nggak masuk iklan. Masuk. Kan pernah pakai mobil Hyundai, ada beberapa mobil lainnya itu kan jarak deket nih. Ya. Cobain liburannya si Bapak Gubernur ini pakai mobil gitu, camper-panan lah juga kan. Jadi kalau pakai mobil ke sini, jadi Sumarimpang lah bahasa nama, jadi mampir kemana-mana. Betul, Kan lebih enak, apalagi kan sekarang kalau ke timur, ke arah timur tadi, itu ada salah satu perusahaan kapal perlintasan yang dari Surabaya Pak, itu sampai ke Flores Pak. Dharma Rucita 8. Itu fasilitasnya udah oke, udah ada kamar hotelnya. Saya saranin lah Pak, coba pakai kapal itu langsung ke Flores. Itu 2 hari kalau nggak salah di kapal. Mantap juga ya. Itu kan bisa bercengkrama dengan ABK, dengan masyarakat yang ada di sana. Betul. Betul nggak Pak? Kalau gitu ya. Iya, daripada ke luar negeri kan, negeri kan ya kalau misalnya mau ke luar negeri ya ajaklah saya Pak. Iya, Saya kamu mah kan kemana-mana pengen ikut terus. Kan saya baru ke luar negeri. Oh, Bukan ke punya luar paspor negeri. nggak? Enggak punya. Bikin dulu lah. Nanti Nanti bikin baru dulu saya ya. ajak lah Oh gitu. ke luar negeri. Tapi saya mah tetap gitu merekomendasikan beberapa tempat wisata memang harus Jawa Barat. Ketika Jawa Barat ini dilihat dari kacamata Ridwan Kamil tidak lagi menjabat sebagai gubernur, ini seperti apa? Kan beliau biasanya kalau ke suatu daerah ngegambar, ini jadi ini jadi ini. Coba lihat gitu hasil beliau mempercantik Nah sekarang wisata. Iya, karena kan beberapa tempat yang hasil revitalisasi anggaran Jawa Barat yang katanya nih beberapa saya baca juga ada yang mulai fasilitasnya rusak-rusak Pak. Nah Pak Gubernur juga mungkin lah lihat Pak, mungkin ada tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab dan sampah yang gitulah. Kalau saya mah lebih itu Pantik, jadi liburan itu enggak Pak, kalau di Jabar kemarin juga keliling Jabar Pak. Tapi kan waktu itu sebagai gubernur, jadi kejenuhan beliau ketika memimpin misalnya di Jawa Barat dengan berbagai pekerjaan yang cukup besar gitu. Ketika keliling Jabar, beliau akan diobati dengan pencapaian infrastruktur yang beliau bangun. Tapi gitu. mungkin juga dia bakal kangen lagi Pak, nanti Pak. Kangen lagi ke Jawa Barat. Pengen lagi. Tapi sih hasilnya katanya 70% mau ke Jabar lagi. 70%. Iya. Berarti akan beradu dong. Iya, dengan siapa? Dengan gubernur lain. Dengan gubernur lain ya. Ada gubernur lain, jadi orang deg-degan. Ini gimana ini 2024? Akan bertempur kembali. Karena waktu itu bertempurnya antara Dedi. Iya, 2018 pas Pak Deddy Mulyadinya jadi cawagu, jadi cagup. Nah, sekarang kalau misalnya Pak Gubernurnya Pak Ridwan Kamil menyalonkan lagi di Jabar, terus Deddy Mulyadi juga dengan tagline-nya kan udah gubernur aing. Rematch dong Pak. Rematch ya Pak. El Clasico. Rematch El Clasico, tapi posisinya berbeda Pak. Kalau dulu kan dia wakil, sekarang gubernur, dan pernah saya mendengar Pak statement dari beliau langsung, lamun ieu calon gubernurna urang bakal menang. Wah, kita buktikan nanti ya. 2024 dia kan bakal menjadi calon gubernur ya. Itu akan sengit Pak. Ya, Pak Deddy kadilah pas ngobrol. Kita ngobrol Pak Deddy ya. Gitu Pak Yuda soal jalan-jalan Pak Gubernur. Ya banyak lah rekomendasinya. Oke, buat pemirsa yang mau menyarankan isu dan untuk didiskusikan orang kita, tulis aja di komen. Betul. Kemudian jangan lupa share dan subscribe ya. Like juga ya, komen ya yang paling penting gitu. Komen mau apa, misalnya Yuda, Pak Antik isunya tentang apa gitu. Bebas lah. Pilpres, tentang pemilu, boleh. Silakan komentar aja. Ya, dan juga kita di sini hanya sebagai pandangan umum. Iya, betul. Dari antara saya dengan Pak Antik. Iya. Silakan masyarakat juga yang menilai. Iya.